Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi, sahabat sehat. Kembali lagi bertemu dengan saya, Udi Ramantio, di talk show siaran sehat. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk sobat sehat yang menyaksikan secara langsung lewat live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI maupun yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan dan juga radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga yang menyaksikan tayangan ulang melalui YouTube Kementerian Kesehatan RI. Baik, Sobat Sehat, mungkin banyak ya dari kita yang mengira bahwa hepatitis ini cuma soal mata kuning atau penyakit hati biasa. Tapi faktanya hepatitis bisa diam-diam menyerang tanpa gejala dan ketika disadari sudah berakibat fatal. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai topik tersebut, kita sudah hadirkan bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu dengan Dr. Andi Komeni Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam konsultan spesial dan akan membahas mengenai hepatitis bisa fatal walau tanpa gejala. Halo, selamat sore, Dokter Koko. Halo, selamat sore Mas. Salam sehat. Salam sehat. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah. Padat sih, padat berayap. Tapi oke, bisa selesai juga. Oke, baik kawan, ini walaupun jadwal padat ya masih mau meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami nih, Dok, ya, di siaran sehat. Terima kasih dokter atas waktunya. Dan untuk sobat sehat semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Koko bisa langsung aja bertanya lewat live Instagram di Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI maupun WhatsApp 082136362018. Baik, Dokter Koko, ini mungkin banyak masyarakat yang masih mengira ya bahwa hepatitis itu ditandai dengan mata kuning atau perut membesar. Padahal tidak semua penderita mengalami gejala yang jelas. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, sebenarnya yang terjadi pada tubuh saat seseorang terkena hepatitis itu seperti apa dan mengapa bisa tidak bergejala? Oke, baik. Kita langsung nih ya, langsung gaspol ya. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan ruang nih untuk juga menyajikan jawabannya. Kalau terkait hepatitis sendiri, dia sebenarnya adalah sebuah penyakit, entitas penyakit yang kena ke sel-sel hati. Radang hati. Nah, radang hati ini itu tidak hanya terkait dengan kalau lazimnya itu orang-orang tuh tahu tuh ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, C, D dan E ya. Tapi bukan cuma itu yang bisa menyebabkan hepatitis. Ada juga faktor-faktor lain seperti alkohol, termasuk juga apa namanya diet tinggi, gula dan kolesterol juga bisa. Kemudian ada juga karena obat-obatan, karena autoimun dan lain-lain ya. Tetapi memang paling besar angkanya adalah di Indonesia terutama adalah karena virus hepatitis itu yang A, B, C, D dan E tadi. Nah, lazimnya orang tuh paling cepat bisa jadi pada yang tadi disebutkan oleh Mas Audi. Kalau ada pasien matanya kuning, kalau yang sudah kronik, sudah lama, dia juga mengalami perut membesar, ada cairan di dalam perut. Biasanya ini terjadi pada sirosis ya, yang fibrosisnya itu begitu luas. Jadi sel-sel hatinya sudah berganti jaringan parut. Nah, ini memang yang kuning tadi sama yang perutnya membesar itu hampir pasti kita begitu lihat, wah ini berarti hampir pasti nih hatinya nih yang bermasalah. Ya, ada juga sih yang lain-lain yang bikin mata kuning, misal masalah di pankreas, masalah di empedu, itu bisa bikin juga. Tetapi juga lagi-lagi paling besar angkanya adalah di peradangan karena virus hepatitis tadi. Jadi, apa ya, kalau misalnya kita bisa elaborasi nih, pasien-pasien hepatitis itu mungkin tidak hanya mudah dikenali dengan dua yang tadi, tetapi juga kalau ada gejala-gejala lain yang dirasakan oleh pasien itu. Misal nih, dia badannya agak anget, ya, demam, tapi tidak terlalu tinggi buat sebagian penderita itu. Terus ada yang merasakan mual muntah, ya. Kadang dia sebah atau kembung. Jadi gangguan-gangguan yang mungkin dikira gangguan ringan karena masalah di organ yang lain, tapi sebenarnya itu masalahnya di hatinya. Jadi hmm,
agak tidak lazim, tetapi kemudian nanti begitu dokternya memeriksa atau si pasien ini sudah beberapa kali dia coba berobat sendiri, kok nggak kelar-kelar ya. Akhirnya dia ke dokter dan dokter akhirnya mengusulkan bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan, mungkin dimulai dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan enzim hati. Begitu dilihat, kok ini ada tanda peningkatan ya. Nah, disitulah baru kemudian dokternya mengarahkan, coba kita periksa deh marker virus hepatitisnya. Nah, baru tuh ketahuan di situ. Itu. Hmm, oke baik. Nah kemudian baik yang nggak sadar nih dok, kalau virus hepatitis ini sebenarnya sudah muncul selama bertahun-tahun sampai komplikasinya juga udah banyak. Nah apa sih bahaya jangka panjang dari hepatitis yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani sejak dini? Jadi kalau dia, misalnya kita bagi ya, kalau yang gejalanya itu signifikan terlihat, biasanya itu terjadi pada infeksi virus hepatitis A. Virus hepatitis A itu matanya kuning, tapi sifatnya akut. Periodenya itu paling 2-3 minggu setelahnya pasien akan mulai melakukan, badannya mulai melakukan pemulihan. Juga pada virus hepatitis E meskipun lebih jarang, tetapi bisa terjadi pada ibu hamil. Itu juga kemudian tampak matanya kuning, gangguan pencernaannya signifikan, ya. Tetapi yang paling sebelahnya yang rada menjengkelkan nih, karena dia adalah kalau saya sih menyebutnya kayak pencuri ya, apa diem-diem maling dia. Jadi dia merusak sel-sel hati itu pelan-pelan. Nah ini yang sering terjadi pada hepatitis B kronik. Bukan akut, akut yang kuning tadi ya, yang kronik itu yang diem-diem. Hepatitis kronik yang paling sering penyebabnya adalah virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Nah, karena dia diam-diam, sebagian pasien itu tidak merasakan gejala, ya, atau merasakan gejalanya ringan saja, terus mereka istirahat sebentar, habis itu ya udah merasakan pulih lagi. Tetapi mereka tidak sadar, ya, apalagi kalau tidak dilakukan cek Halo? sehat sudah berganti menjadi jaringan yang jaringan ikat yang sudah nggak sehat. Nah, ini akumulasi menjadi jaringan parut yang luas pada hati itu. Dan ya komplikasinya nanti adalah yang kita sebut sebagai fibrosis, ya. Dan dia kalau menjadi lebih banyak menjadi begitu dominan, larinya ke sirosis. Ada juga yang mengalami mutasi itu kemudian menjadi kanker, kanker hati. Nah, dua ini yang apa ya, buat kami itu masih challenging banget, masih sangat apa eh, harapan untuk mempertahankan kualitas hidup pasiennya dan memperbaikinya itu masih kecil untuk kondisi kita sekarang. Itu Mas. Jadi tantangannya adalah kalau boleh, kalau bisa nih ya, karena kan sekarang ada cek kesehatan gratis juga ya, sudah di endorse, kita push rame-rame dan di ACC oleh Presiden Prabowo. Harapan saya sih adalah masyarakat memanfaatkan itu. Jadi di satu sisi kita mengedukasi tanda-tandanya, gejala-gejalanya, tetapi juga masyarakat pada periode tertentu setahun sekali itu juga bisa memeriksakan diri. Jadi ada data yang kepegang nih. Bagaimana sih paling gampangnya itu GOT GPT ya, ada namanya SGOT, SGPT yang kadang cepat terlihat pada hepatitis akut. Dia bisa ratusan, bisa sampai ribuan gitu. Nah, itu minimal sekali setahun kita dapat datanya. Ada data yang kepegang. Jadi dari tahun ke tahun itu pasien-pasien ini bisa apa punya perbandingan. Dia bisa lihat oh fungsi hatinya, fungsi ginjalnya. Nah, kalau bahasan kita hari ini adalah hepatitisnya, maka oh fungsi hatinya aman nih di tahun usia 30. Kemudian di usia 31, 32, 33 dimonitor, dokternya dari pasiennya nggak ada gejala, dokternya juga memeriksa dan tidak ada tanda-tanda gitu ya. Ini ya harusnya seperti itu. Nah, tetapi kalau dia diperiksa dan kemudian dokter melihat kok ada marker ya, kadang dokter tuh bisa melihat oh ini ada tanda tanda nih bahwa ini kayaknya ada peradangan hati kronis. Nah, itu biasanya dokter akan menganjurkan melanjutkan dengan pemeriksaan tertentu. Jadi ketahuannya bisa lebih cepat, bisa lebih dini, sehingga pasien itu bisa ditata laksana lebih awal. Jadi harapan kita komplikasinya bisa diputus
kerusakannya itu bisa dihentikan. Jadi ada ruang bagi sel-sel hati yang sehat itu untuk memperbaiki diri. Gitu, Mas. Oke, baik. Nah, kemudian yang sering muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat adalah siapa yang sebenarnya beresiko terkena hepatitis, karena sering dianggap hanya menyerang kelompok tertentu. Siapa aja nih, dok, yang rentan terkena hepatitis dan bagaimana cara penularan virus tersebut yang paling umum terjadi? Kalau rentannya itu lagi-lagi kita bagi ya berdasarkan A, B, C, D, E yang tadi. Kalau A itu rentannya dia menular melalui cairan tubuh, misalnya air liur. Misal bisa juga menular melalui alat makan yang tidak bersih ya, kemudian dia dipakai lagi, digunakan lagi oleh orang lain yang tadinya sehat tapi sebelumnya bekas orang yang terinfeksi. Nah, itu dia bisa gunakan. Nah, itu dia bisa rentan tuh untuk berpindah di situ. Nah, kalau dia virus hepatitis B dan C itu lebih rentan pada mereka yang apa menggunakan produk darah atau alat yang alat alat medis yang terpajan dengan produk darah atau cairan tubuh yang konsentrasi virusnya itu cukup tinggi. Jadi misal kenapa kemudian saya sebut alat medik karena kami ini para tenaga medis, tenaga kesehatan itu salah satu populasi yang rentan, populasi Mhm. rentan untuk kena hepatitis karena kan tiap hari ada yang teman-teman itu mengganti cairan infus lah, memasangkan infus, kena terpapar darah pasien, ya kan? Atau misal membantu membersihkan, maaf nih, kencingnya, fesesnya dari pasien. Nah, itu tuh rentan untuk mengalami penularan di situ. Itu satu. Kemudian siapa lagi yang rentan? Kalau saya sih naruh yang kedua itu adalah pengguna narkoba, terutama narkoba suntik ya. Kalau dia tidak menggunakan alatnya itu steril berganti-ganti ya sudahlah apalagi dalam kondisi tidak tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, itu sudah tinggi kemungkinan terjadi penularan di situ. Berikutnya adalah pada ibu hamil. Karena kan dia akan melahirkan ada robekan jaringan dan ada perdarahan di situ. Kemudian pokoknya di mana terjadi pajanan tinggi untuk darah dan produknya dan juga cairan tubuh lain, maka disitulah populasi yang rentan untuk mengalami mendapatkan penularan virus hepatitis. Oke, Begitu. oke, baik. Nah, kalau udah tahu nih siapa yang rentan nih, langkah berikutnya tentu kita perlu mengetahui nih bagaimana kita mencegahnya. Apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan nih untuk melindungi diri dan keluarga dari hepatitis nih, dok? Kalau dia A, yang virus A nih ya, virus hepatitis A, bawa alat makan sendiri. Paling amannya begitu, bawa alat makan sendiri, misal atau bawa bekal sendiri. Jadi sudah yakin bahwa yang kita konsumsi itu tidak ada campur tangan dari pihak lain, ya kan? Alat makanannya, alat makannya itu. Kemudian yang kedua, kalau dia medical officer, ya, atau misal dia seseorang yang merawat pasien hepatitis B atau hidup bersama pasien hepatitis B di rumah, maka anjuran kami adalah vaksinasi. Vaksin untuk membuat dirinya kebal, melatih sel-sel tubuhnya kebal sama virus hepatitis B. Itu. Kemudian ya universal precaution tentu kayak kalau memang harus merawat dan apalagi kami yang harus merawat di rumah sakit begitu, tentu menggunakan handskun pada saat menyentuh dan membersihkan pasien itu sudah menjadi standar ya. Kemudian bagaimana memperlakukannya juga nanti itu juga jadi standar. Jadi universal precaution untuk mencegah ada pencegahan yang sifatnya supaya tidak terjadi penularan duh tubuh, tidak terpapar cairan tubuh, dan level berikutnya adalah vaksinasi tadi. Jadi ada level satunya pola hidup bersih, sehat, standar ya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang bertemu atau bersama dengan orang yang sakit, maka menggunakan alat yang terpisah, misal alat mandinya, alat makannya,
Kemudian level berikutnya lagi, benteng berikutnya lagi yang diaktifkan adalah vaksinasi. Itu. Hmm, oke baik. Nah, ini kalau sudah terdeteksi hepatitis nih, dokter, masyarakat juga perlu tahu kan langkah selanjutnya apa. Dan pertanyaannya pasti, apakah hepatitis ini bisa sembuh dan seperti apa pengobatannya saat ini? Sebagian besar hepatitis itu sembuh, sembuh sendiri. Bahkan termasuk juga sebagian dari pasien-pasien yang tadi saya bilang bahwa mereka akan jatuhnya ke hepatitis kronik. Nah, yang paling besar untuk kemungkinan dia sembuh sendiri itu di atas 95% atau sekitar 98% ya. Itu adalah yang terkena hepatitis A. Memang dia kuning, terus adalah pokoknya gejala-gejala yang sangat meresahkan lah. Sampai itu biasanya berlangsung 2 sampai 3 minggu. Setelahnya mulai pemulihan. Nah, yang menjadi challenging ya si B dan C tadi. Nah, di situ kemungkinan untuk menjadi kronisnya itu lebih besar. Yang B itu sekitar 20% itu bisa menjadi kronik hepatitis. Ada yang sembuh dan membentuk kekebalan. Kemudian yang C sekitar 80% lebih itu menjadi kronis. Ada yang sembuh, tetapi lebih banyak yang menjadi kronis. Nah, kalau dia kemudian kita dapatkan kronis, maka itu kemudian berlanjut dengan standar pemeriksaannya. Ini bagaimana nih? Apa kita perlu memantau dulu? Jadi ada yang dipantau tuh, Mas Audi. Jadi ada yang dipantau nih. Oh, ternyata dia kena hepatitis, tetapi mungkin daya tahan tubuhnya masih cukup lumayan untuk menghadang supaya virusnya nggak tambah apa, nggak makin banyak ya. Nah, jadi dia ini kayak draw lah. Nah, pada kondisi ini biasanya dokter itu akan, oke kita pantau ya Pak, Bu, tapi kita belum kasih obat hepatitisnya nih, ya. Jadi kalau kondisinya kayak gitu, biasanya dokter akan memantau per 3 bulan, per 6 bulan, bagaimana. Nah, tapi kalau dia, loh ini kayaknya virusnya progresif, daya tahannya memang nggak terlalu oke. Nah, di situ kita gaspol untuk pengobatan supaya hatinya itu tidak makin rusak, begitu. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari sobat sehat semuanya yang sudah masuk lewat WhatsApp maupun Instagram. Saya mulai dulu pertanyaan dari Irwan dari Kalimantan Barat. Eh, Mau bertanya tentang topik yang sedang dibicarakan mengenai hepatitis. Istri saya HBsAg positif saat mengandung. Kemudian saat lahir anak kami diberikan vaksin HBV, tapi setelah anak kami berumur 9 bulan, dicek ternyata HBsAg-nya juga positif. Pertanyaannya, bagaimana penanganan pada anak kami? Oke, terima kasih Mas Irwan. Jadi, anaknya kan HBsAg-nya juga positif ya. Nah, ini balik lagi nih. Nanti dia akan dikonsultasikan ke spesialis anak. Mungkin sudah ya, tergantung sumber daya di daerah dari Masnya sebenarnya, dari Mas Irwan. Kalau dia berada di lokasi yang ada konsultan hepatologi anak, biasanya nanti akan dijelaskan tuh roadmap-nya kayak apa, akan ada pengobatan dan lain-lain. Tetapi lazimnya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau anak ini daya tahan tubuhnya dipantau oleh dokter, kok ini lumayan ya, maksud saya dia HbSAg-nya positif, tetapi peradangannya itu nggak terlalu berat. Nah, biasanya dokter akan memantau. Jadi dia dipantau per 3 bulan begitu ya. Dokter melihat loh, kok ini diperiksa HB, ada beberapa item lain, misal yang saya sebut di sini adalah HBE, lihat komponen virusnya yang lain ya, kemudian dilihat juga, maka dokternya juga tidak akan memantau saja, tapi juga akan melakukan langkah-langkah kira-kira bagaimana caranya supaya virusnya itu turun. Dia akan start treatment, tapi juga akan dipantau apa bagaimana fungsi-fungsi organnya karena masih, nah ini akan lebih bisa dijelaskan sama teman-teman yang hepatologi anak. Oke, baik. Baik, Dokter Koko, kita lanjut ke pertanyaan dari Yung. Dulu saya mengidap hepatitis A waktu kecil. Sebelum saya didiagnosis hepatitis A, saya terkena tipes selama 2 minggu dan waktu itu dirawat selama 3 hari di klinik dekat rumah saya.
Waktu pas saya sakit selama 2 minggu itu belum ada tanda-tanda penyakit hepatitis itu muncul. Setelah pulang dari klinik 2 harinya, baru timbul gejala seperti mata dan kulit berubah warna kuning, perut membesar, tidak ada nafsu makan sama sekali. 1 minggu kemudian periksa ke DSA lalu dapat rujukan untuk periksa ke spesialis penyakit dalam, dok. Ternyata pas di spesialis penyakit dalam hasilnya terkena hepatitis A. Yang saya tanyakan apakah mungkin, dok, dari yang sebelumnya saya terkena tipes bisa menjadi hepatitis karena tidak segera diobati? Enggak. Jadi ini dua kisah yang berbeda. Hmm. Jadi mungkin, ini mungkin ya, karena kita kan nggak lihat pasiennya secara langsung ya. Jadi orang itu bisa mengalami koinfeksi. Pasien-pasien ini bisa mengalami koinfeksi. Misal, ada yang kena demam berdarah, tapi juga kena malaria, ya. Ada juga yang kena tipes, tapi juga hepatitis. Nah, pada pemeriksaan pertama, mungkin sama dokternya itu lebih ditemukan gejala tipesnya yang dominan, ya. Dan tipes sendiri juga bisa bikin hepatitis, Mas. Jadi, kuman Salmonella typhi atau Paratyphi itu juga bisa bikin hepatitis. Jadi mungkin waktu awal tuh yang dikejar adalah, oh ini tanda-tandanya lebih ke tipes nih. Nah, akhirnya dokternya nge-treat itu dulu, ya kan? Terus pulang. Terus ternyata di rumah malah jadi kuning. Jadi lebih hebat lagi. Jadi orang tuh memang bisa kena kok infeksi. Ya tata laksananya harus apa? Diobatin keduanya. Jalan-jalan keduanya adalah jalan yang terpisah tapi harus diatasi dua-duanya masing-masing. Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ripah underscore. Dok, kalau yang sudah mendapatkan vaksin hepatitis, masih kemungkinan terkena hepatitis dan apakah masih bisa disembuhkan, dok? Oke, kalau seseorang nih, misalnya aku nih ya, tenaga medis nih, kami sudah divaksin. Terus apakah masih bisa kena lagi? Itu sebenarnya ranahnya abu-abu. Ranahnya abu-abu. Kenapa? Karena bicara soal imunitas, imunitas itu dibentuk oleh beragam faktor, bukan cuma soal vaksin. Misal, daya tahan tubuhnya. Seseorang itu bisa naik dan turun kalau istirahatnya lagi jelek. Kalau lagi bagus, nah imunitasnya juga baik. Kalau dia lagi apa kurang istirahat, yang signifikan sangat lelah, daya tahan tubuhnya juga turun. Kalau nutrisinya lagi oke, adekuat, imunitasnya bagus, ya kan? Kalau dia makannya nggak benar, imunitasnya bisa turun. Kalau dia, misal nih, ada pasien diabetes, nah diabetes itu sendiri bikin situasinya jadi imunokompromis. Jadi daya tahan tubuhnya juga nggak terlalu bagus. Lagi misal nih vaksin terus petang-petang petenteng gitu ya, saya udah divaksin nih, terus nggak darah pasien tuh nggak apa-apa gini 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 nggak apa-apa, yakin aja aman, belum tentu, nggak bisa seperti itu. Nah sih tetap kita minta untuk yang di awal bentengnya itu ada tiga. Paling depan justru adalah pola hidup bersih dan sehat, yang kemudian adalah universal precaution supaya kumannya nggak masuk ke badan, sama yang ketiga adalah perlindungan kita yang memang udah dilatih di dalam. Jadi dan apa namanya imunitas kita lagi-lagi nggak hanya di vaksin terus jadi kebal ya, nggak. Dia dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Jadi aku nggak bisa mengklaim bahwa dengan vaksinasi maka 100% aman, nggak. Ya, tetapi bahwa kita mengaktifkan satu lagi layer perlindungan sebagai upaya agar tidak jatuh sakit, itu saya setuju dan kami mendorong. Gitu. Oke, baik. Baik, Dokter Koko, kita sudah memasuki penghujung dari siaran sehat kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh Dokter Koko untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semuanya. Silakan, Dok. Kalau terkait hepatitis, mungkin kita resumekan dalam 5 poin ya. Pertama, hepatitis itu sebenarnya hampir semua orang itu punya potensi kena. Hampir semua orang, aku nggak bilang juga 100% ya, tapi hampir semua orang. Dan siapa yang paling rentan? Mereka yang aktif bersentuhan dengan produk darah atau populasi yang kemungkinan rentan juga untuk menularkan. Kayak para petugas medis, mereka yang merawat pasien di rumah gitu ya. Ini
rentan. Mereka yang menggunakan narkotika, maka tahulah kalau misal kita punya faktor risiko seperti itu, maka aktifkanlah bentengnya, aktifkan shieldnya, perisainya, pola hidup bersih sehat, kemudian universal precaution, kemudian yang ketiga adalah vaksinasi, ya. Nah, itu adalah sisi dari pencegahannya, promosi dan prevensinya. Nah, yang apa yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah, yuk kita rame-rame meningkatkan literasi kesehatan satu, yang kedua manfaatkan apa yang sudah disediakan pemerintah sekarang. Cek kesehatan gratis itu. Di situ kemudian pada saat berinteraksi dengan dokter dan tenaga kesehatan, maka warga itu setidak-tidaknya ada yang melakukan screening. Bisa melihat, oh ini kenapa ya agak pucat, oh ini kenapa ya agak kuning dikit, kita sebutnya subikterik. Di situ kemudian dokter bisa, oke, coba kita periksa hatinya kali ya Pak ya. Coba kita periksa misal empedunya, misal apa gitu. Nah, dari data-data itu, begitu kita lebih punya data, kita lebih cepat tahu ada masalah atau tidak, maka masuk ke level berikut. Karena lebih cepat tahu, maka lebih mudah untuk lebih cepat untuk kita tangani. Poin kelimanya. Kalau kita cepat tangani, maka kita bisa hindari komplikasi. Ya, jadi 5 gejala dan tandanya tadi di, bisa dikenalin ya. Kalau di yang akut, yang fulminan gitu, itu yang A. Kalau yang B dan C itu pelan-pelan dia mencuri. Nah, populasi rentannya yang mana? Yang medical, yang narkoba, baik di rumah sakit dan di rumah. Nah, yang ketiga adalah aktifkan semua layar perlindungannya. Karena banyak yang hepatitis ini. Pola hidup bersih, universal precaution, vaksinasi. Yang keempat, cek kesehatan, pantau diri. Nah, kalau dia medical ya cek kesehatan diri bisa tiap hari lah ya. Bisa lihat kondisi sendiri tuh gimana tuh. Nah, yang berikutnya adalah kalau udah tahu ada masalah, jangan denial, hajar. Ya, hajar. Mumpung dia masih kecil, masih masalahnya sedikit, justru di situ adalah golden period buat siapapun untuk menghadapi penyakit itu. Untuk mencegah progresivitas penyakit dan komplikasinya. Begitu, Mas. Oke baik, terima kasih Dokter Koko atas pesan-pesan sehatnya. Dan Sobat Sehat, demikianlah talk show siaran sehat kita pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Koko atas waktunya dan kesediaannya di tengah-tengah kesibukannya nih untuk berbincang bersama kami di talk show siaran sehat. Semoga sehat selalu ya, Dokter Koko. Selamat menjalankan Amin. aktivitasnya kembali. Terima kasih. Baik, Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mendengarkan lewat streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Untuk kamu yang ingin mengakses informasi kesehatan lebih lanjut, bisa masuk ke kemkes.go.id, website resmi dari Kementerian Kesehatan, atau jika membutuhkan ada kendala, bisa telepon ke hotline Kementerian Kesehatan di 1505567. Jangan lupa untuk follow Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan subscribe channel YouTube Kementerian Kesehatan RI. Ya, kita ketemu lagi di program Talk Show Radio Kesehatan lainnya. Saya Dara Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.